Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi dunia yang kita sudah tahu dengan hakikatnya, dia itu nggak lama, dia itu ya kebahagiaan yang bercampur, dia itu akan berakhir, dia itu permainan belaka. Sikap kita gimana, Ustaz? Supaya kita bisa keluar dari dunia ini menghadapi hisab aman. Kita tahu di mana posisi kita. Karena di hari pembagian rapot, ketika sudah dibagikan rapot-rapot bagi kita nih, Allah mengatakan, yauma tu'radu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia berseru mengatakan, iqra'u kitabiyah, baca nih rapotku, baca. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin memang aku akan bertemu dengan hitung-hitungan ini. Aku yakin. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka orang ini yang yakin dengan adanya hisab, yakin bahwasanya semua yang dia amalkan bakal dipertanggungjawabkan, dia akan berusaha untuk beramal. Maka sekarang bagaimana kita menyikapi dunia ini? Adapun orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, yang akan dia katakan apa? Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku nggak dapat kitabnya dan aku nggak perlu tahu dengan hisabku, karena dia memang nggak urusan sama itu, dan dia berharap kematian itu sebagai akhir dari segalanya. Tapi ternyata tidak. Ma'asyiral muslimin, maka bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Yang pertama, jadilah seperti perantau. Orang yang merantau, orang yang lagi lewat ke satu kota kemudian dia tinggalkan tuh kota. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang lagi lewat satu tempat, yang merantau dia di sana, atau orang yang lagi mau melewatin satu kampung kemudian meninggalkan kampung itu. Begitu pula dengan dunia ini. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang umpamanya dia kerja di Malaysia, TKI yang pintar, dia akan mengirimkan uangnya kemana? Ke Indonesia. Kirim, bangun rumah ya, bikin usaha. Dapat lagi, kirim lagi. Kenapa? Karena dia tahu ana nggak bakal lama di Malaysia nih. Ana bakal tinggalkan di kota ini, negerinya orang. Kampung ana di sono. Maka di sono yang harus dibangun. Begitu pula dengan dunia kita nih. Kampung kita yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Ente cuma 70 tahun di sini, 80 tahun selesai. Ente udah antarkan bapak ente, kakek ente udah antarkan. Ente lihat orang-orang kaya juga pada mati tuh. Maka apa kita mau seperti orang kaya yang hartanya ditinggal di sini? Seperti orang-orang yang udah bangun rumah di Malaysia, punya mobil di Malaysia, terus dia pulang nggak punya apa-apa di negerinya. Maka seharusnya tidak seperti itu. Kau seharusnya kirim. Kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan, ana mau bangun rumah di mana? Di akhirat. Ana kalau dunia ngontrak nggak apa-apa, sampai mati ngontrak nggak apa-apa. Yang penting ana sudah punya rumah tetap di situ. Orang di Malaysia ngomong, ana ngontrak nyewa sampai tua nggak apa-apa. Yang penting di Indonesia ana punya rumah, karena ana mau balik ke sana. Dan begitulah kita terhadap dunia. Jadi kalau punya rezeki, kalau antum beramal, antum lihat amalan yang buat dunia berapa persen, yang buat akhirat berapa persen. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhiratmu. Tapi jangan lupa, di dunia, hidup di dunia ini membutuhkan ongkos. Kita harus punya ini, punya itu, tapi ingat, persentasenya harus akhirat yang lebih besar. Sikap yang kedua,
Jangan rebutan. Jangan apa? Jangan rebutan. Udah tahu nih nggak ada harganya. Tuh sahabat dikasih gratis nggak ada yang mau. Kita rebutan. Jangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika beliau tuh dapat harta kiriman dari Bahrain. Itu zakat dari Bahrain, hasil dari tanah-tanah di Bahrain itu ke kota Madinah. Para sahabat waktu itu masih hidup susah, miskin. Pas subuh-subuh tuh rame tuh sahabat. Nabi ngomong, kalian nih kayaknya denger ada harta yang datang tuh. Iya Rasul, kata mereka. Para sahabat juga manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fa wallahi mal faqr akhsha 'alaikum." Demi Allah, aku nggak takut kalian ini ditimpa kefakiran. Aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatum. Yang aku takutkan malah dunia ketika dibuka pintunya lebar-lebar buat kalian. Dilebarin tuh. Kemudian kalian berlomba-lomba rebutan. Kalau sudah rebutan yang ada saling hasad, saling iri. Kita lihat nih orang-orang yang buka warung nih. Atau mah di Bandung. Biasanya itu saling hasad, saling iri. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, berangkat ke dukun sampai dikatakan tuh restoran semua pakai dukun. Katanya kayak gitu. Mereka berlomba-lomba untuk dunia yang seperti ini. Sehingga segala cara ditempuh itu yang Nabi takutkan. Kalian berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini, kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang beriman kalau miskin, Masya Allah, dia itu akan dekat sama Allah. Antum coba mau bayar SPP anak bulan depan nggak bisa, insya Allah sholat malamnya dikencengin. Mau kerja sholat duha dulu ya Allah. Tapi ketika antum berduit, kadang-kala kita lupa. Kita lihat, ya kita melihat kepada keluarga kita, diri kita sendiri. Ketika belum dibukakan harta, naik motor, yang bensinnya bensin campur katanya, campur dorong katanya gitu kan. Itu mau naik itu, Bismillah, Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Insyaallah doanya. Ketika naik mobilnya yang mewah, udah nggak ada dia nggak takut nggak hidup tuh mobil, dia udah biasa sudah. Kadang-kala kita ketika dibukakan pintu dia lupa sama Allah. Rasul mengatakan demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran, yang aku takutkan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia. Yang dia cintai, yang dia benci, Allah kasih dunia itu. Dan terbukti. Kita lihat orang-orang kafir yang banyak hartanya. Dan orang-orang Islam ada juga yang kaya. Tapi dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Bukan pengkhususan untuk yang mukmin saja, tidak. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum mau tahu nih, kira-kira Allah nih cinta nggak sama anak? Jangan lihat harta antum, jangan lihat rumah antum, jangan lihat nih iman antum bertambah apa enggak. Kalau yang dulunya nggak pernah sholat duha, alhamdulillah Ustaz, anak sekarang sholat duha, Masya Allah. Karena terbukti jamaah, biasanya orang-orang kalau kaya dekat sama Allah masih diganggu sama kekayaannya. Mau tidur habis isya langsung nggak bisa, banyak hitung-hitungan. Sampai jam 2 masih ada yang telepon, ini fulan utangnya nggak bayar-bayar. Allahu Akbar. Urusan dunia nggak pernah selesai. Ketika pintu dunia dibukakan dan antum lihat orang yang kerjanya, ya Allah, ringan sekali. Umpamanya tukang becak lah. Ada tukang becak di Bandung. Karena nggak kelihatan.
tukang beca. Habis isya tidur. Pagi gayuh lagi dia. Baik, sikap yang keberapa? Yang ketiga, jangan jadikan dunia ambisimu. Oh, udah tahu dia itu fana dan akan hilang. Kenapa kau harus capek-capek? Dari pagi sampai sore kau kerja untuk sesuatu yang akan kau tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita nih, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Kau jangan merasa tertengun melihat orang-orang kafir, melihat hartanya, melihat rumahnya mewah banget, mobilnya, ya Allah Ustaz, ana mau pingsan melihat mobil mereka. Masya Allah, gak perlu. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Di dunia diadab, kita melihat seakan-akan orang itu senang. Orang-orang itu berbahagia, padahal itu azab buat mereka. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir nantinya. Jadi azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kegundahan, adalah keresahan, kebingungan. Karena orang yang menjadikan dunia ambisinya, dia akan bingung selalu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Antum lihat, ada enggak tukang beca ikut asuransi? Ada enggak? Gimana dia? Enggak ada. Yang ikut asuransi siapa? Orang yang miliaran duitnya ikut asuransi. Kok bisa? Nih tukang beca tenang, sakit bismillah, dikompres, sembuh alhamdulillah. Tapi itu orang-orang berduit diazab dengan dunianya. Mobilnya, dia punya mobil 10, semuanya diasuransikan. Takut dia perasaannya, gimana nanti kalau keserempet, terus anak pas nggak punya duit. Subhanallah, padahal duitnya banyak. Anaknya gimana kalau nanti anak mati, anaknya sekolah gimana? Terus nggak bisa melanjutkan sekolah. Ketakutan itu semua dia rasakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang jangan dijadikan dunia itu ambisi supaya kau hidup berbahagia menghadapi dunia ini. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, "Man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, tujuan dia, punya rizki, alhamdulillah. Ana untuk akhirat nih, dapat gaji masjid, ya masjid, ana mau nyumbang buat masjid, buat rumah ana di akhirat, ya Allah. Anak yatim dia santun, ya Allah, ana mau akhirat. Dia tujuannya akhirat, bukan berarti dia miskin, jamaah, tidak. Mungkin orang ini perusahaannya puluhan, tapi akhirat yang jadi ambisi dia. Ana harus kaya Ustaz, soalnya nih dakwah ini butuh biaya. Kalau anak nggak membiayain dakwah ini gimana Ustaz? Dia punya usaha bukan untuk dunia. Karena untuk dunia, terus terang untuk dunia nih, cukuplah kita satu rumah, cukuplah 2 mobil. Tapi kalau untuk akhirat kita nggak cukup, jamaah. Ribuan mobil kita sedekahkan di jalan Allah itu habis. Kita punya uang 1 triliun 1 hari. Kalau buat akhirat kita itu habis. Tapi ada orang yang memang tujuannya akhirat. Dia kumpulin 2 yang banyak tapi untuk akhirat dia. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dia di hatinya, tentrem hidupnya. Wa jama'alahu syamla, urusannya ringan semuanya. Mau sholat malam bisa, nggak ada ribut macam-macam. Mau sholat duha alhamdulillah. Karena kita bayangin, orang-orang yang tujuannya akhirat itu bisa tiap bulan berangkat umroh. Ada orang yang lebih kaya dari dia sampai mati nggak berangkat haji. Berangkat haji. Kenapa? Karena nih tujuan dia bukan akhirat. Wa atathu dunya wa hiya ramimah. Dunia akan datang ngikutin dia. Dengan dipaksa sama Allah, dunia itu akan datang karena semua udah ditulis. Kenapa kau harus capek-capek? Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan rahimahullahu ta'ala, kok lupa perkataan Imam Syafi'i, da'il ayyam taf'al ma tasha'u
Watib nafsan idza hakamal qada'u. Nanti itu ana lupa tuh perkataan Imam Syafi'i. Nanti kalau datang ana sampaikan. Ini kata Nabi yang tujuannya itu akhirat, tenang hidupnya. Urusannya dikumpulin, yang ruwet-ruwet. Ruwet nih bahasa Indonesianya apa? Ya ruwet. Ya udah subhanallah jamaah ya. Bener-bener Allah itu memudahkan. Kemarin ana sempat ketemu di Jember sama Ustaz ana. Dia cerita habis dari sholat Jumat itu, lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang kebesaran Allah. Dia ngomong, anak ini sedang ngurus sertifikat. Kakaknya udah meninggal, sertifikat sebuah tanah. Sudah 12 tahun sertifikatnya hilang di kantor agraria. Kantor apa? Itulah namanya, nggak tahu. Untuk urusan tanah hilang 12 tahun, tiap bulan ngurusin hilang. Sampai akhirnya terakhir dia sudah berkas baru semuanya, udah ya mulai ngajukan baru lagi dia ke sana. Setelah 12 tahun, subhanallah. Kita berangkat, kita lihat wajah orang-orang berbeda di sana. Kata dia, subhanallah, ada apa nih? Akhirnya ketemu sama pengurusnya, orangnya baru. Perempuan, Bu, saya mau ngurus tanahnya ibu fulana yang udah meninggal. Oh iya, duduk dulu sebentar. Diambilin jamaah. 12 tahun hilang, ada tuh sertifikat. Karena apa? Unsur manusia ini sangat mudah, yang namanya lupa, hilang, nggak mengurus. Tapi Allah Jalla Jalla nggak pernah tidur jamaah. Kalau kita serahkan sama Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Intinya apa? Akhirat yang kita cari. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya dia, tujuan dia dunia, salatnya pun untuk dunia, ibadahnya pun untuk dunia, mau tidur dari bangun sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia. Dunia, rumah, mobil, istri, anak, semuanya dunia. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Rasul mengatakan, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Tadi yang kita katakan, orang duitnya bisa dimakan 7 keturunan, tapi dia takut miskin, takut anaknya nggak bisa sekolah, takut mobilnya kalau keserempet dia nggak bisa ngecat, takut semuanya. Rumahnya dipasangin pagar besi, pasangin anjing, pasangin CCTV, nggak bisa tidur. Gimana tuh kalau nanti penjaganya ditangkap sama rampok? Kalau anjingnya dibunuh, gimana ya? Alarmnya dimatiin, terus ketakutan itu dia rasakan. Kalau tujuannya itu dunia, semua tujuannya dunia. Wa farraqa alaihi syamla, urusannya nggak pernah selesai. Ada aja urusan buat dia, nggak bisa dia tenang hidupnya, karena urusannya terus berdatangan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan tidak akan datang dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Kita nih udah ditulis sama Allah. Sebelum kita lahir ke dunia udah ditulis catatan rezeki kita. Dan perkataan Imam Syafi'i ini datang, alhamdulillah. Dia mengatakan, wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana. Rizkimu nggak akan bertambah dengan kau capek-capek. Udah ditaker. Wala yazidu fir rizqil. Kau pelan-pelan nggak dikurangi, kau semangat pun rezekinya tetap. Bukan berarti di sini kita disuruh malas-malesan, bukan. Disuruh menerima kenyataan kita ini. Ya udah. Kau itu jangan bingung. Kadang-kadang ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara urusan rezeki. Dan tadi ada yang cerita di mobil sama anak, ada anak Jepang katanya bunuh diri, anak SD bunuh diri. Na'udzubillah. Karena memang mereka tidak mendapatkan ketenangan. Maka jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling terakhir. Dan ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan akhirat, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Ilmu kita semua urusannya dunia. Maka tolong kita perhatikan hal itu.
agar kita tidak terazab dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha lahu mathalithan." Andai kata orang ini punya satu lembah harta isinya, satu lembah emas isinya, dia kepingin dapat 3. Itu manusia, dan itu azab. Tatkala kita terus berambisi, berebut bangkai itu, dan teman-teman kita semua adalah anjing-anjing yang berebut bangkai itu. Sekali lagi, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, bukan. Kita harapkan semua antum kaya yang ada di sini. Ana harapkan setiap orang paling enggak punya pemasukan tiap bulan lah 1 miliar. Gulu amin. Nah, antum kalau 1 bulan 1 miliar, mau dibuat apa antum? Bener sodakoh mah. Kita doakan mah ini mah. Orang kalau belum punya sodakoh, udah punya mah. Tapi kita doakan. Mudah-mudahan tuh berat tuh dibukakan di dunia, hati-hati. Kemudian sikap yang selanjutnya, jangan membuang-buang waktu. Kita tahu waktu kita cuma sebentar dan kita nggak pernah tahu kapan selesainya waktu itu. Jangan pernah berpikir, Ustaz, kan katanya antara 60 sampai 70. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu waktu kita kapan habisnya, nggak tahu. Maka jangan buang-buang waktu untuk hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang selanjutnya. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kau tua. Karena setan ini selalu godain kita, ente masih muda. Ada orang-orang yang ketika itu kau belum tobat, ya anak kan masih muda, Ustaz. Anak nanti kalau sudah ya tua-tua sedikit, umur 60 tuh insya Allah tuh ada tobat tuh. Itu ada bisikan. Dan setan terus membisikkan kepada kita agar kita terlena dengan waktu itu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Kenapa masa sehat harus kita amalkan, jamaah? Karena banyak amalan ketika kita sakit kita nggak bisa. Kita lihat orang-orang di Indonesia, nggak di Indonesia sih, di dunia. Mereka berangkat haji ketika umurnya sudah tua. Padahal ketika muda dia sudah mampu. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban haji buat hamba-hambanya ini untuk berangkat, yang mampu berangkat ke sana. Udah, ketika muda sehat nggak berangkat, ketika tua mau berangkat. Biasanya ibadahnya sudah nggak sempurna. Dia kadang-kala ilmunya udah nggak ada juga. Selama di Mekah, yang seharusnya dia dapat sholat tuh 100.000, nggak pernah ke Masjidil Haram karena udah tua, apalagi jaraknya jauh sekali. Mungkin ketika tawaf ifadah, tawaf qudum udah selesai, dan kita melihat jarang sekali yang muda yang berangkat. Yang muda kalau ditanya ente kenapa nggak berangkat, anak-anak masih kecil-kecil. Subhanallah, mumpung anaknya masih kecil dan kau masih sehat, berangkat. Karena kau tidak pernah tahu. Nanti jangan-jangan udah sakit, udah anak mau berangkat haji, selesai. Nggak bisa. Sekarang tahun ini daftar haji, kapan kita berangkat? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Di beberapa kota itu 15 tahun. Berapa? 15 tahun katanya. Maka jangan nunggu waktu tua. Kau mampu berangkat, jangan ditunda-tunda. Ketika kau sehat, amalkan yang bisa kau amalkan. Jangan nunggu sampai sakit. Dan ketika kita sehat, kita beramal, lalu kita sakit, semua amalan waktu kita sehat itu ditulis. Itu salah satu keutamaan Allah. Seorang yang biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, dia biasa sholat duha, kemudian dia sakit nggak bisa melakukan semua itu, yuktab. Kata Rasul, ditulis, tetap mengalir tuh amalannya. Dan yang muda-muda manfaatkan untuk beramal. Yang masih kuat puasa, kuat ngajinya, sekarang dimanfaatkan. Sebelum
sakit itu tiba, wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum kau miskin. Ingat, kekayaan berarti kita gunakan untuk bersedekah. Jangan nunggu kaya bersedekah juga. Kau punya, bismillah, keluarin. Karena kita nggak tahu apa kekayaan ini terus akan datang sama kita. Yang tadi dikatakan, anak kalau punya uang 1 miliar Ustaz, insya Allah tiap bulan anak mau sedekah 100 juta. Jangan 100 juta, 1 juta sholat istikharah dulu. Karena itu dunia, Allahu Akbar. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Dan kita belajar sedekah mulai miskin. Jangan mulai kaya. Karena kalau kita miskin pelit, kaya tambah pelit. Kita ini kalau punya 10.000, kalau punya uang 10.000, mau sedekah 5.000 gampang. Tapi antum punya uang 100 juta, mau sedekah 50 juta, mikir. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama, engkau 10.000, 50%-nya 5.000. 100 juta, 50%-nya berapa? 50 juta, mikir tuh. Dulu waktu kau miskin kau keluarin 5.000 kok nggak ada masalah, nggak beban sama sekali. Malah dicari mana-mana tuh kotak amal, sini. Dia cari itu. Tapi udah banyak duitnya nggak dicari kotak amalnya. Maka ingat, kekayaanmu sebelum kau miskin. Tapi kita belajar beramal dari miskin. Jangan nunggu kaya. Udah, apa yang dimiliki bagikan. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, Allah mensifati mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka butuh. Kalau orang nggak butuh, wajar. Antum punya uang banyak, bagi-bagi wajar. Sahabat itu bukan. Mereka itu butuh. Mereka perlu. Tapi mereka bagi. Mereka kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Kita pun seharusnya seperti itu. Kita ketika bersedekah, tetap kita nggak boleh boros-boros juga. Karena kita tahu kita punya tanggungan. Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau berinfak pun dia itu tidak boros, tidak habis-habisan, tapi dia juga nggak pelit, tapi di antara keduanya.